Oke, silakan Om Tom. Ada, brother. Masih nunggu, brother. Yuk. Kami di Kuskupan Sanggau ini lagi nyantai Oke, sebentar mantap. ini. Kalian di Kuskupan. Ya, Kuskupan Cap, cap, Sanggau. cap. Lagi ikut CAP, kursus Oh ya. evangelisasi pribadi. Oh ya, mantap ya. Salam ya untuk yang cap di situ. Jadi tadi ada pertanyaan pas kami ini juga jadi keraguan nih. Pas kebetulan ikut di TikTok, brother nih. Oh, waktu di Ini ruang kelas cap tadi ada satu di pertanyaan. ruang kelas Oke. kayak itu ada Ya, yang ya, ada yang silakan. penasaran tentang satu kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Mm-mm. Itu Allah berfirman bahwa kita menciptakan manusia serupa dengan Dia. Kita maksudnya Seperti kita. Kita itu maksudnya apa? Kok masalah di kitab Kejadian itu Allah tuh berfirman mengatakan kita, Kata kitanya. kata kitanya. Oke, penting. Dijawab di dalam Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman Situ. itu Jangan adalah dulu, Allah. alanya jangan dulu. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Baca lengkap, sekarang baca lengkap. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tahan dulu. Sekarang penciptaan yang kau tanya tadi, ya, saudaraku tanya tadi. Sekarang ayat berikut tentang penciptaan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Manusia sekarang. Oke, Kejadian 1:26. Ingat, sebelum diciptakan garis bawah kata itu. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan tanpa Dia tidak satu pun dijadikan. Sekarang kita lihat, kalau itu penciptaan nih, kejadian ini. Kita bongkar Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Siapakah kita ini? Ini pertanyaan penting sekali. Yesaya akan menjelaskannya. 48 ayat 12. Sampai dengan 16, tapi setiap ayat engkau berhenti dulu. Frater, siap-siap di Wahyu 1 ayat ke-8. Frater, engkau siap Wahyu 1 ayat 8. Kita baca dulu ayat Ya. 12 dari Yesaya 48. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tahan dulu. Akulah awal, akulah akhir. Siapakah aku ini? Wahyu menjelaskan. 1 ayat 8. Ya. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Om Tom, siapakah aku ini? Alfa dan Omega ini? Firman. Ya, siapa namanya sekarang? Kita sudah masuk. Yesus Kristus. Selesai. Yesus, cukup. Sampai Yesus. Oke, aku di Wahyu, aku di Yesaya tadi, nubuatan. Aku ini siapa? Yesus. Yesus. Karena akulah Alfa dan Omega. Oke. Dialah yang sudah ada, dan yang akan datang. Siapa yang mengatakan dia yang akan datang? Yesus itu sendirilah. Tuhan Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan aku akan datang. Ya. Mengadili orang hidup dan
mati. Kita bantu contohnya brother. Di Matius 16 ayat ke-27, siapa yang akan datang? Karena tadi sangat jelas di ayat tadi brother katakan bahwa, bukan katakan, ayat itu mengatakan bahwa akulah Alfa dan Omega. Yang sudah ada, yang ada, dan yang akan Datang. yang akan datang. Siapakah yang akan datang ini? Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada Siapa waktu itu, cukup yang akan menghakimi perbuatan. Siapa yang akan datang di situ, Om Tom? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, sekarang 1 Tesalonika 3:13. Siapa yang akan datang? Oke, 1 Tesalonika 3:13. 3:13. Oke. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kalau begitu, Alfa dan Omega yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, namanya siapa? Om Tom. Ya, Brother. Akulah Alfa, akulah Omega, aku yang ada dan sudah ada dan yang akan datang. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Karena itu kita kembali ke Yesaya. Yesaya yang aku ini, Alfa dan Omega ini adalah nubuatan tentang Yesus. Oke, baca kembali ayat 12, Ratu. Kau jangan lari dari situ. Engkau tetap, kalau di Yesaya tetap Yesaya. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Oke, tahan dulu Om Tom. Konfirmasi. Aku di sini siapa? Nubuatan ini tentang siapa? Aku nih. Yesus. Oke, sekarang Yesus juga menciptakan atau tidak? Ayat 13. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan Garis tangan bawahi. kanan Garis bawahi. Tanganku juga. Artinya ada tangan yang lain atau tidak, Om John? Om Tom? Tidak ada. ada. Tanganku juga. Artinya ada tangan yang lain atau tidak? Oh, ada. Ya. Iyalah, makanya kita harus kembali lagi dalam Kejadian 1 ayat 26. Karena itu sedikit rumit teman-teman. Yang type di bawah yang tidak nyambung, tidak apa, minta maaf. Saya pun penjelasan bukan penjelasan untuk satu ayat tidak bisa. Harus kaitkan bagaimana. Oke, sekarang ingat kejadian kita mau pecahkan siapakah kita ini kan? Di situ baca ayat 13. Tanganku juga, garis bawahi kata juga. Artinya ada pribadi yang lain supaya Yesus supaya aku mengatakan tanganku juga. Oke. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Ingat, penciptaan, kisah penciptaan. Jadilah bintang, jadilah ini, jadilah terang. Jadi, karena itu ketika aku menyebut, semuanya bermunculan. Lanjut. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Garis bawahi di ayat 16 yang akan muncul terakhir ini. Garis bawahi Tritunggal Maha Kudus di sini. 16, langsung. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Pada waktu itu terjadi, pada kejadian itu, pada penciptaan itu, aku ada di situ. Makanya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Ayat ketiga. Ini penting, jangan ke Yohanes. Ayat ketiga. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Baca kembali yang
poin terakhir tadi. Dan pada saat itu terjadi, aku ada atau tidak? Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang, Tritunggal Maha Kudus. Dan sekarang, Tuhan Allah mengutus aku tahan dengan dulu. Tuhan Allah Bapa mengutus siapa? Putra, Putra dengan, Roh Kudus. baca kembali yang terakhir. Dan sekarang, Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. perkara selesai. Pembuktian, sekarang mengutus aku dengan rohnya. Pembaptisan. Tetapi kita harus memenuhi apa yang dikatakan di dalam Yesaya 61 ayat pertama. Dan Ratu engkau siapkan Lukas 4 ayat ke-18. Frater, siapa Lukas 4 ayat 18 mah. Ratu, 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Lukas, Iya. cukup. Roh Tuhan ada padaku karena ia mengurapi aku. Roh Allah ada padaku karena ia mengurapi aku. 3 pribadi penting. Sekarang Lukas 4, Frater, ayat 18. Iya, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Cukup. Sekarang lihat kapan itu pengurapan. Lukas 3, Frater, ayat 21-22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, Apa yang turun? terbukalah langit, Apa yang turun? dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas kepalanya. Dan Allah omong tidak. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Karena itu tergenapilah Kejadian 1:26 dibaca ulang, Ratu atau Frater. Kita. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Om Tom, silakan. Ya, sudah terjawab sangat jelas sekali, Romo. Ya, sangat jelas sekali nanti. Aduh. Ada satu sesi Zoom kah kalian di situ? Nanti bisa Zoom, nanti biar kalian di room ya saya omong. Bilang di Romo lah. Oke. Semua penasaran aja kemarin. Oke. Malam itu lalu pertanyaan itu berulang-ulang karena penasaran. Kita itu apakah Allah itu mempunyai majelis di surga dengan para malaikat, atau apakah kita itu yang dimaksudkan adalah Tritunggal Maha Kudus? Kurasa itu jawabannya ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua kejadian itu udah terungkap. Karena itu salam Tritunggal Maha Kudus itu Paulus menekankan ya. Menekankan penting sekali di dalam 2 Korintus 13. Nanti supaya nanti kita bisa tahu tugasnya dari Tritunggal Maha Kudus itu, nanti kita lihat di Efesus 1 ayat 13 ayat ke-3 sampai dengan ayat ke-14 itu fungsi dari Tritunggal Maha Kudus. Karena itu kita namakan itu fungsi Bapa, fungsi Putra, fungsi Roh Kudus di dalam ayat itu. Makanya tidak ada subordinasi substansial, tetapi ada subordinasi fungsi. Tapi kita lihat dulu di sini. Tadi saya omong ayat berapa, saya lupa tadi. Ada tuh. 2 Korintus 13. 2 Korintus 13. Salam Tritunggal Maha Kudus. Salam untuk Bapa, salam untuk Putra, salam untuk Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sekarang Om Tom supaya bisa mengerti.
yang kita namakan subordinasi fungsional. Subordinasi, tidak ada subordinasi substansial, karena dalam rupa Allah setara. Frater, engkau bantu Filipi 2 ayat ke-6. Ya, Filipi 2 ayat Ayat 6, Ratu engkau siap Efesus 1. Oke, Filipi 2:6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Oke. melainkan Kolose 2 ayat 9. Jadi Om Tom dan kawan-kawan, dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Jadi tidak ada yang kita namakan itu, tidak ada subordinasi substansial. Rupa Allah, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Sebab apa? Kolose 2 ayat 9. Ratu, engkau konsentrasi di Efesus. Oke. Ya. Oh, kalau sudah temukan, silakan. Ya, teman. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Oke. Om Tom ada di sini tidak? Mungkin di telepon. Terjeda, Om. Oh ya, Om Tom. Om Tom bisa dengar penjelasan terakhir tadi tidak? Bisa, bisa. Oke. Oh, Om Tom keluar lagi. Halo, Om Tom. Oke, kita tutup sudah. Saya mau makan. Ya, Om Tom, Romo. bisa dengar Ya, penjelasan? Jangan keluar. Kalau keluar nanti di sini kopi. Kopi artinya terjeda. Filipi 2 mengatakan, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Dan dalam Kolose 2 ayat 9, di dalam jasmaninya berdiam kepenuhan kealahannya. Artinya, tidak ada subordinasi substansial. Yang ada adalah subordinasi fungsional. Di mana itu? Efesus 1 ayat 3. Ayat 3 sampai dengan 6 itu fungsi dari Bapa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Oke, tahan dulu. Bapa punya tugas melalui anaknya mengaruniakan berkat surgawi dan rohani. Sampai dengan ayat 6, tugas dari Bapa. Sekarang ayat 7, tugas dari anak. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 7 sampai 12 omong tentang fungsi dari putra, anak, penebus, dan lain sebagainya sampai dengan ayat ke-12. Sekarang ayat 13-14, fungsi dari Roh Kudus. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Oke, jadi fungsi Bapa Efesus 1 3 sampai dengan ke-6, fungsi Putra Efesus 1 7 sampai dengan 12, fungsi Roh Kudus Efesus 1 13 14. Yang itulah fungsinya yang berbeda. Lihat, Roh Kudus punya fungsi tadi, memeteraikan kita, dan yang kedua, penjamin sampai semuanya terpenuhi di dalam penebusan Kristus. Itu tugasnya berat. Oke. Seperti itu. Makanya ketika di dalam diskusi atau debat dengan Edi Stevie, saya tanya itu, dia tidak mau jawab. Saya tidak akan keluar dari Kolose 2 ayat 9. Karena saya tahu bahwa
ujung-ujungnya saksi Yehova atau unisitarian ternyata, karena dia tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dia mengaku Yesus, dia hanya mengabdi Yesus, bukan menyembah Yesus. Sedangkan Yesus ini Tuhan, maka para rasul menyembahnya. Contoh kecil nih, di dalam Matius 14 ayat ke-33, ketika Yesus naik ke perahu, apa yang dibuat oleh para rasul yang ada di perahu? Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Allah. Sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Kalau dikatakan anak Allah, berarti dia Allah. Tom, contohnya, engkau punya anak? Ya, ada. Dan orang mengatakan anaknya Om Tom? Ya, betul. Dan anakmu itu manusia? Ya. Itu namanya substansi. Tapi fungsinya Om Tom sebagai bapak, anakmu sebagai anak. Fungsinya tidak sama. Karena engkau sebagai bapak dan anakmu sebagai anak. Nah, Ini yang dilupakan di dalam unisitarian, apalagi saksi Yehova. Saksi Yehova itu sebuah sekte yang berbahaya sekali. Dan unisitarian adalah Arianisme, setengah Arianisme, dan saksi Yehova adalah Arianisme penuh. Menolak keilahian Yesus. Dan mengatakan Yesus hanya ciptaan sejajar dengan malaikat dan Allah. Mikael. Hanya dianggap manusia biasa. Ini jadi berbahaya sekali. Oke teman-teman, terima kasih. Saya harus makan siang, oke? Om Tom, salam terima untuk kasih, siang. Om. Ya, Patar. Ya, Frater, silakan. Ya, izin 1 menit sebelum tutup ya. Oke. Ya, baik teman-teman. Ya, ini saya pakai akun yang satunya ini untuk saya tampilkan yang ini ya. Saya sudah menulis karya tulis yang terbaru yang keempat ya. Ini namanya ya. Agrafa atau perkataan dari Tuhan Yesus yang tidak diketahui atau hilang ya. Tulisan ini berangkat dari tradisi lisan yang dipercaya sudah ada sejak berkembang dari zaman ke zaman. Semua hal yang berbicara tentang pribadi juru selamat kita, Yesus Kristus, menjadi teladan yang patut diikuti bagi semua orang. Melalui tulisannya yang berada di luar kitab suci, ajaran moral dan hidup sangatlah penting untuk menjaga nilai kesucian hati serta budaya yang berkembang. Lebih-lebih yang telah didokumentasikan di dalam tulisan-tulisan para bapak gereja, papirus, naskah-naskah kuno, manuskrip pra-Islam, dan lain sebagainya. Selamat membaca dan memahami ajaran suci Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih juru selamat kita. Ya, ini seperti ini covernya. Ya, jadi nanti kalau ada yang berminat, ini saya sudah terjemahkan, saya sudah menemukan sekitar 400 lebih, dan itu pun harus saya spesifikasi lagi menggunakan ada beberapa teknik yang disampaikan oleh salah satu pakar ya, namanya Marvin Mayer, itu untuk menunjuk ini murni says of Jesus or no ya, perkataan Yesus yang benar-benar ada di dalam papirus, naskah-naskah para bapak gereja, atau hanya sekedar kutipan kosong tapi tidak tahu ini perkataan siapa. Gitu ya. Jadi saya sudah temukan sekitar 400 lebih kutipan-kutipan singkat dari semua karya-karya para bapak gereja. Dan lebih-lebih dari manuskrip-manuskrip serta papirus. Itu aja Romo, terima kasih. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Minta maaf kalau yang belum bisa naik karena begitu banyak yang mau naik, ya minta maaf ya teman-teman. Karena besok hari Minggu termasuk Unicrom, Emilian, Boston, Zodiac, Ignatius, AMT, John, France, Aj, Marcelino, Cipto, Ibu Linda Sinaga, Lukas, Yeng, Bangun, User 4C, aduh banyak sekali nih, Gladipa, Bui Lumut, Theo, Evi, Fernandes, Tony, minta maaf ya, Pantai Asuhan, Vicencia, minta maaf saudariku, Felix, Asuri, Uli, aduh banyak terbawa, Blueberry, ay, minta maaf ya teman-teman, banyak sekali yang di bawah yang saya tidak bisa naikkan karena harus makan siang, waktu selalu terbatas, minta maaf untuk semuanya. Yang kedua, saya lihat ada Mel Atok bilang itu frater, siapa? Kristo Rey, siapa itu? Ya benar Mo, mantan redemptoris tuh. Oh ya, Kakak kelas saya 2-3 tahun lalu. saya hanya tulis, saya doakan engkau
lalu bilang saya terpancing dan semua tidak apa, lalu itu jadi topik yang dibawa oleh Mel Atok ke radionya. Saya pikir Mel Atok juga macam anak kecil saja ya. Tolong pendeta Mel Atok dewasa sedikit. Saya pikir bahwa setelah diskusi debat dengan engkau menjadi dewasa. Ternyata tidak. Kecewa juga dalam pengertian sebagai kalian bilang hamba Tuhan seperti itu ya. Lebih suka untuk gosipin tema-tema yang tidak berarti. Itu bukan berarti belum move on dia Romo. Oh belum ya. Oh berarti dia belum bisa tidur sampai sekarang. Kasihan dia istri kalau begitu. Oke, jadi saya pikir dewasalah pendeta-pendeta. Kalau kalian benar-benar mewartakan firman Tuhan, dewasalah. Kalau tidak puas, datang ke sini. Efrasoru, Dekingadas, MYM, tidak puas, datang tuh kunjungan persaudaraan. Daripada kamu keluar-keluar di kampungnya, seolah-olah kalian punya ini nibel akademis dengan seperti itu. Jangan. Kalau memang kalian sungguh-sungguh pewarta kebenaran, ya datang ke sini, santai saja. Kalau Mel atau sampai sekarang tidak puas, kau siap kembali kau punya room, saya pergi kunjung, selesai, perkara selesai. Engkau mau kau pilih tema apa sih kita omong di sana, tapi yang kita suci di tangan. Jangan begitulah, maksudnya inilah yang kita lihat ini. Maksudnya diombang-ambingkan oleh, seperti anak-anak diombang-ambingkan oleh apa? Bantu dulu Ratu, tutup dengan itu. Efesus 4 ayat ke-11 sampai dengan 14. Tuhan 11. Tuhan menetapkan siapa yang mengajar, siapa yang jadi rasul, siapa yang itu, supaya orang jangan diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Supaya kita jangan menjadi anak-anak kecil diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Bantu dulu situ. Efesus 4 ayat 11 sampai 14. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Supaya kita tidak diombang seperti anak kecil diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajar. Baca kembali ayat 14 itu. Lebih keras, Ratu. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Mereka itu siapa? 2 Korintus 12 ayat 2 Korintus 11 12. Pemain curang, rasul-rasul palsu. Dua Korintus 11 ayat 12. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Lanjut. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Dan Paulus memberikan komparasi. Dan Paulus memberikan komparasi parah, ngeri di sini. Hal itu tidak usah mengherankan. karena sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran.
menyamar sebagai pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Selesai. Dia pikir saya ini anak kecil. Bombastik judul-judulnya seperti itu. Decking ada sama. Efra Sorok 11-12. Melatok, MYM. Datang sini, selesai omong di sini, kita bersih di tangan, toh. Pusing kepala, gimana? Sekarang soal YouTube, soal Zoom, soal judul bombastik. Guys, saya pergi makan dulu. Jam 6 Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Besok jangan lupa permisa ya. Oke, terima kasih Romo. Dagia sudah bertahan di sini, terima kasih. Engkau tidak sendiri Dagia. Brother Kamen, terima kasih. Oke. Semuanya di sini, terima kasih. Maaf, yang 10 menit terakhir bukan untuk cari pembenaran, tapi saya dewasa lah dalam pengertian. Oke.